يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jamaah Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya napa kabari sehat sedaya? Ibu-ibu sehat sedaya nggih? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Di antaranya tujuannya adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah menyampaikan wama arsalnaka, dan tidaklah ya kami utus engkau Muhammad ya, illa kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berarti dakwah Rasulullah tidak hanya untuk orang per orang, tidak hanya dibatasi oleh sebuah bangsa, tidak hanya dibatasi oleh sebuah negara, tidak dibatasi oleh wilayah kecamatan, kelurahan, tambah sempit, tidak. Dakwah Rasulullah ini untuk semua umat, untuk semua negara. Ya. Makanya di luar negeri itu banyak orang masuk Islam setelah mempelajari firman-firman Allah. Bahkan ada yang maksudnya itu mempelajari untuk merusak Al-Quran, ya, tetapi malah kepincut Al-Quran setelah memahami bahwa sampai saat ini, detik ini, tidak ada yang bisa memalsukan Al-Quran. Bukti di antara bahwa dakwah Rasulullah ini sebagai rahmat bagi seluruh alam.
bahwa Al-Quran itu rahmat bagi seluruh alam. Makanya dakwahnya itu juga Allah perintahkan tidak untuk seseorang, tapi untuk sebuah umat, yaitu lebih besar lagi, mulai bisa diartikan RT, RW sampai bangsa dan negara, gitu ya. Apa pesan Allah yang pertama? Kalau ini bukti sebagai rahmat, yaitu pesan persatuan. Ya, ini tidak hanya untuk negara kecil, tapi sedunia orang yang berdiam di alam ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ya, ini surat Ali Imran 103. Pesan Allah 1500 tahun yang lalu. Wa'tasimu, dan berpeganglah kalian semua, jamaah ini, bihablillahi jami'an, kepada tali agama Allah seluruhnya. Tali agama Allah di sini maksudnya ya ajaran Allah, Al-Quran, dan ajaran Rasul-Rasulnya, hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Ya. Perintah Allah suruh berpegang tali agama Allah, ya. Berbeda apapun jamaahnya, ya, berbeda apapun partainya, ya. Kalau Anda, ya, masih, ya, menjalankan perintah Allah, masih mengatakan Anda itu seorang Muslim, maka tetap saudara, ya, tetap saudara. Dan persaudaraan itu di dalam Islam terkait surat Al-Anbiya tadi, bahwa Al-Quran rahmatan lil alamin, maka persaudaraan tidak hanya bersifat perorangan. Jadi ukhuwah Islamiyah tidak hanya untuk orang Islam, tapi ada ukhuwah basyariyah, yaitu persahabatan atau persaudaraan sesama manusia. Selama kita ini manusia, ya, bukan binatang, ya, maka kita harus bersatu, saling menghormati dan menghargai. Ya. Ada ukhuwah watoniyah, itu persaudaraan sesama anak bangsa. Kalau kita ini sebagai warga bangsa Indonesia, apapun perbedaannya, kita harus tetap bersatu, bersaudara. Ya. Karena kita ini harus jadi rahmat bagi seluruh alam, tidak dibatasi agama. Bahkan kalau alam tidak dibatasi manusia, tapi semua makhluk. Kalau ada tumbuhan, ya kita harus menghormati tumbuhan itu. Ada tanaman, menghormati tanaman. Ada binatang, kita menghormati binatang, menghargai. Ya, wayai makan, ya dikasih makan itu binatangnya. Itu rahmatan lil alamin. Ya. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Ya. Bermusuhan, tawuran, ya, karena memang bahaya. Bercerai-berai ini sangat sangat menyedihkan akibatnya. Dimanapun terjadi perperangan, ya, dimanapun terjadi tawuran, kayak di Matraman Jakarta itu, ya, biasanya berita itu tidak ada habis-habisnya. Itu nular ke tempat lain. Itu makanya kita sebagai anak bangsa, terutama para sesepuh ini,
Dari keluarga lah mendidik bagaimana anak kita ini menghargai orang lain. Ya. Jangan sampai bermusuhan. Ya. Pertengkaran sekarang ini tidak dari mulut saja, dari WA. Bayangkan. Tidak tahu ujung-ujungnya dari mana, terus menyerang satu wilayah, satu kampung. Ternyata anaknya itu ada di kampung itu. Kadang bukan anak kampung itu, tapi dia bersembunyi di kampung itu. Akhirnya rumah warga di kampung itu hancur. Ini sangat menyedihkan saat ini, yang namanya tawuran permusuhan ini. Ya. Allah ingatkan kita, ya. Jadi makanya ada moto itu, bersatu kita teguh, terus apa Bu? Bercerai, tuh kita kawin lagi. Oh Bapak itu bercerai kita kawin lagi, jadi udah dari Bapak Ibu. Ya senengane Bapak. Ya bercerai kita runtuh, hancur. Saat perjuangan bangsa ini dikapling-kapling oleh kesukuan, kedaerahan, tidak pernah menang. Tapi begitu ada Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, ya, maka alhamdulillah mendapatkan kesuksesan. Ini seperti firman Allah dalam ayat berikutnya ini, ya kata Allah, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ya, ingatlah kalian semua akan nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'daan, ketika kalian itu bermusuhan. Kemudian fa'allafa baina qulubikum. Ya, Allah jadikan hati kalian itu bersatu. Fa'asbahtum bi ni'matihi, dan Allah jadikan dengan nikmatnya ikhwanan, kalian bersaudara. Jadi kalau dalam perjuangan bangsa Indonesia ini, ya waktu kedaerahan kita kalah, tapi ketika bersatu kita menang. Seakan-akan 1500 tahun yang lalu. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kisahnya bangsa Indonesia ini. Ya. Dan sebenarnya apa hakikat dampak-dampak dari permusuhan itu? Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Sesungguhnya ketika Anda bermusuhan, berperang itu, Anda sudah di tepi jurang api neraka. Fa anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkannya. Coba lihat itu, kalau peperangan ya, seperti Ukraina sama Rusia itu, yang jadi korban siapa? Bapak? Siapa korbannya? Rakyat, para wanita, anak-anak yang tidak berdosa. Bukan tentaranya saja, tentaranya juga manusia. Alangkah indahnya kalau semua antar bangsa itu bersatu, menghargai perbedaan. Ya. Jadi korban nggak sempat bangun. Waya tandurnya nggak sempat tandur, tembaki perang. Nggak sempat dodolan. Sampai perang. Ini pesan Allah telak loh untuk umat manusia di seluruh dunia. Jaga persatuan, jauhi permusuhan, pertengkaran, peperangan. Seakan-akan bahasanya seperti itu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Jadi seperti di neraka. Enggak sempat apa-apa kalau perang itu. Dagangan ya enggak sempat. Ya. Wayahe nikah perang ya repot. Nggih. Aduh wayahe tahlilan ya ditembaki. Aduh, perang namanya perang. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya, itulah tanda-tanda ayat Allah yang Allah tunjukkan kepada kita agar kita menjadi hamba yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah ciptakan perbedaan di atas bumi ini sudah sunatullah. Pada ayat yang lain yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 Allah mengatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Pada ayat ini, Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah sampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguhnya kami ciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, dan berbangsa-bangsa. Ya. Untuk apa? Lita'arufu. Pada ayat yang lain itu Allah jadikan perbedaan bahasa dan warna kulit. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tujuannya semua itu apa? Lita'arufu. Untuk saling mengenal. Ya. Bukan untuk bermusuhan. Lita'arufu itu berarti saling melengkapi dalam perbedaan. Ya. Lita'arufu itu saling mengenal, maksudnya saling menghargai, saling menghormati. Justru kadang perbedaan itu menjadi memperkuat kita untuk apa? Untuk melihat kekurangan kita, untuk dilengkapi dengan orang yang lain. Karena kita berbeda-beda itu tadi. Ini pesan Allah tidak hanya untuk seseorang, untuk saling mengenal, tapi untuk semua bangsa. Ya. Sesungguhnya seharusnya perbedaan itu tadi di seluruh dunia yang Allah ciptakan untuk saling mengenal. Bangsa satu dengan bangsa yang lain itu harus bekerja sama. Ya, kelebihan bangsa ini apa, kekurangan bangsa ini apa, bekerja sama untuk saling melengkapi. Tadi juga Allah sampaikan laki dan perempuan. Jadi dengan pernikahan ini Allah bisa menyatukan bangsa. Ya, walaupun secara kecil, artinya ketika orang mengatakan aku bangsa ini paling mulia. Ketika disatukan dengan nikah, ya disetujui keluarga besarnya, ya sudah jadi saudara. Ya, perbedaan warna kulit. Ya, kalau orang Afrika nikah dengan orang Cina, ya sudah jadi saudara. Itu gambarannya di Mekah. Sampai itu kalau ke Mekah, waduh, macam-macam warna kulit itu, mulai ireng koyok irengi dandang seru, ya sampai yang putih jadi satu di sana. Nggih, sapa sing mari umroh iki? Ustaz umroh nggih. Nggih, mugi-mugi jadikan umroh yang mabrur nggih. Kali Bu Haja sinten niku umroh? Nggih, Ibu Salama nggih, mugi-mugi diparingi kelancaran jadi umroh yang mabrurah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki ditakdirkan Allah bisa berangkat umroh sedaya nggih. Siapa tahu nanti takdirnya bisa memprogramkan menabung untuk umroh bersama. Dari hasil YouTube ini ya, YouTube-nya ini mudah-mudahan laris. Sama like ya, kirim yang tetangga-tetangganya. Ya, itulah hebatnya Allah. Jadi Allah ciptakan perbedaan itu bukan permusuhan. Bu, sebentar lagi kita ini akan pemilu. Ada guru saya itu nyampaikan, justru kadang karena perbedaan partai itu, kalau saat pemilu ya orang itu bisa bertengkar, bahkan terjadi perceraian loh Bu. Nggak main-main. Ini karena kurangnya wawasan ya, tentang ilmu persatuan dari Allah ini. Ya, masa beda partai so cerai. Ya Allah, lah anak ya opo, kasihan. Ini kalau keluarga kita tidak kita bekali ayat ini, ya gampang seperti itu. Beda NU Muhammadiyah, tengkar. Padahal ketika mati itu malaikat nggak tanya loh, kamu ikut Muhammadiyah apa NU? Ono ndak pertanyaan ngono Bu? Gak ono. Ya. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, apa agamamu. Selama kita Islam ya sudah kita saudara. Bukan karena partai, bukan karena aliran organisasi keagamaan, kemasyarakatan. Ya. Apalagi yang apa itu persatuan pencak silat itu, waduh. Rame gara-gara iso silat kok iso tawuran. Di negara orang lain lagi, aduh sangat memalukan nggih. Negara orang lain sing waduh persatuan dari Indonesia itu malu kita. Ya. Inilah
Jadi Rasulullah juga menyampaikan bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, saling mengokohkan ya. Pembangunan Masjid Al-Jihad ini ada yang berperan sebagai cor-coran, berperan sebagai lampu, berperan sebagai kipas angin, berperan sebagai karpet. Ini semua perbedaan yang sangat indah. Kita lihat indah ini perbedaan, mulai dari atapnya, lampunya. Ini semua perbedaan, tapi begitu kita menikmati tempat ini, begitu juga Allah menciptakan perbedaan di alam ini untuk saling mengenal, lita'arufu. Ya, inilah pesan singkat bermanfaat. Mari kita tutup dengan sholawat busyro. Mana ini doanya untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya dibahagiakan Allah dunia akhirat. Ya, sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Doanya Allahumma anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna وفاكه أهلنا وقرباتي لنا في ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah, kalau ada yang salah itu karena kebodohan kami. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.